Selamat malam, Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali berjumpa pada malam hari ini dalam ibadah pendalaman Alkitab. Kita mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Nya terus menjadi pelita dalam hidup kita. Kita pujikan, semua baik, semua baik. Terima kasih Bapak, terima kasih seperti pujian yang boleh kami naikkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau jadikan semua baik dan kami percaya Tuhan, Kau jadikan kami lebih berarti dalam hidup ini.
Tiba saatnya Tuhan, kami Tuhan boleh menerima firman-Mu. Kau berkati Bapak Gembala, Kau berkati kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, dan boleh Tuhan menuntun kami. Sehingga kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau Tuhan, dan kami boleh semakin dikuatkan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya, Kau menjadikan semuanya baik, indah pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan kami, bentuklah kami Tuhan seturut dengan rencana rancangan Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu dan Kau berkati Tuhan, peralatan yang digunakan kita semuanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan selamat kami, Allah kami gitu. Kami alaskan doa dan memohon. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Amin, haleluya, puji Tuhan, selamat malam semuanya, shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari mimbar pastori ini bersyukur kita kepada Tuhan dan berterima kasih kepada semua saudara-saudara, terlebih para pelayan Tuhan ya, diaken dan pelayan Tuhan semua yang turut kiprah bersama-sama di dalam pelayanan menyambut 70 pendeta ya pada hari kemarin. 70 pendeta yang mendaftar, 80 yang berhalangan hadir nampaknya kurang lebih 10 orang. Maka hadir 70 orang di gereja kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita dapat menjamu beliau-beliau para hamba Tuhan. Yang di dalam Alkitab itu disebutnya menjadi saudara Tuhan Yesus. Ya. Nah itu sebabnya saya bersama semua keluarga besarku di Gereja Kemah Tabernakel Gresik, Surabaya selalu belajar dapat melakukan sesuatu untuk saudara-saudara Tuhan Yesus, yaitu para hamba Tuhan yang mengabdikan diri. Walau kadang ada orang yang berkata, pendeta ini begini, pendeta itu begitu, tetapi jika mereka semua memiliki daya tahan, ya coba masuk dalam ladang Tuhan, itu tanpa ada yang bisa diharapkan loh saudara. Kalau saudara bekerja sekuler, ya pekerjaan yang paling rendah umpamanya, saudara dapat menuntut upah. Tapi kebanyakan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang disuruh Tuhan merintis, ya di dalam sebuah perjalanan yang awalnya tentu tidak akan mudah. Itu rata-rata demikian, dan mereka mempertaruhkan hidupnya dan ke hari esokannya itu kepada Tuhan. Maka saya selalu belajar untuk mengajak kita semua menghargai setiap mereka yang jujur secara manusiawi dalam dunia ini, rasanya ya dalam tanda petik gitu ya, tidak ada yang bisa diharapkan. Harapannya tentu hanya kepada Tuhan. Nah itu sebabnya saudara-saudara Tuhan Yesus menyebutnya sebagai saudaraku, bahkan yang terkecil. Ketika ada seorang hamba Tuhan full timer yang menyerahkan hidup dari muda, itu karena panggilan. Ya, karena panggilan. Maka selalu saya mengajak kita semua belajar, menghargai tugas panggilan sebagai seorang hamba Tuhan yang menyerahkan hidup totalitas. Walau ada orang ngomong begini, ya full timer, tetapi kami itu lebih dari itu Pak, apa full heart ya. It's okay, memang bagus. Si full timer sendiri yang kerja penuh waktu harus juga ya sepenuh hati. Dan itu pasti tentunya. Yang dipasang standar dari Tuhan seperti itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan tentu masing-masing berurusan dengan Tuhan. Ya, bertanggung jawab. Tapi pastinya Tuhan memberikan penghargaan seutuhnya. Makanya jika saudara mungkin para orang tua yang kadang ada rasa menyesalnya, kenapa aku dulu tidak mengabdi ya seutuhnya dari mudaku melayani Tuhan. Ya sudah, karena sudah dilewati perjalanan, alangkah mulianya ketika Anda mempunyai kerinduan mempersembahkan anak-anak Anda yang terbaik bahkan untuk ya dipersembahkan seperti Ibu Hana ya menyerahkan putranya Samuel ke dalam bait Allah sejak masa kecilnya.
Kalau kita melihat kemudian di kemudian hari, ya seorang Nabi Samuel masuk klasifikasi nabi besar dipakai Tuhan secara luar biasa, ya sekaligus dia hakim, ya karena waktu itu belum ada raja, hakim bagi bangsa Israel. Nah tentu seorang yang cerdas, mungkin kalau sekarang ini hasil tes IQ-nya sekian begitu, ya kan? Tapi justru dipersembahkan kepada Tuhan. Saya pesan kalau punya sekian anak, ya yang pinter-pinter umpamanya mesti jadi ini, jadi itu gitu ya. Nanti kalau kebetulan rada maaf ya, maaf, rada tulalit gitu. Bagaimana kalau yang ini Pak Gembala masukkan di sekolah Alkitab gitu. Lah ini ya kadang-kadang saya sendiri yang sungkannya kepada Tuhan dan sungkannya kepada pimpinan sekolah Alkitab. Ya, nanti bulan Juni mendatang saya kembali mendapat tugas untuk menyampaikan firman Allah di sebuah wisuda sekolah tinggi teologi. Dan saya bersyukur kesekian kalinya ya, sekalipun saya bukan dosen tetap. Tapi bahkan sudah mengecap saya menyampaikan khotbah dalam pengukuhan guru besar ahli ekonomi, yaitu seorang tokoh muda di sebuah universitas ya yang cukup luar biasa itu ya, Universitas Kristen Indonesia UKI. Nah, saya berkhotbah di tengah-tengah para guru besar yang sedang berjajar di dalam prosesi itu dengan semua yang hadir di waktu itu. Dan bulan Juni mendatang mohon doa saudara, kembali saya harus menyampaikan pesan firman dalam sebuah wisuda di sekolah tinggi teologi. Nah, saudara, saya mengucap syukur, tentunya semua itu tidak bisa ya kemudian dari sisi kita yang merancang, sisi kita yang taruhlah mencalonkan diri begitu, beda ya, masalahnya tidak sama dengan caleg-caleg kan begitu. Nah, tapi setiap kesempatan yang dianugerahkan Tuhan itu adalah kemurahan Tuhan. Dan jika kita dapat mengerjakannya, semua itu tidak lepas Tuhan pula lah yang campur tangan. Ya, puji Tuhan. Saudara, sekali lagi terima kasih saya juga kepada seluruh jemaat yang ikut ambil bagian dalam memberikan setiap ya rupiahnya untuk kepentingan kemarin, yakni sarasean para pendeta ya. Belum komplit di seluruh kota kita itu sudah kumpul segitu, coba bayangkan ya. Itu kalau orang di luar kota tahu itu heran, masa begitu. Lah beliau itu berada di pelosok-pelosok di wilayah kota tercinta ini, daerah yang diberkati Tuhan ini. Saudara, kalau bicara kesulitan, tantangan ya tentu itu bukan hal yang yang asing buat mereka. Nah, pada hari yang tepat, saudara, seperti yang kita ketahui, per hari ini sudah mulai pengerjaan persiapan pembangunan tempat ibadah milik Yesus, ya kan? Buat saudara-saudara semua. Ini sudah hari ini sudah mulai pekerjaan pembuatan ruang ibadah sementara, ya, namun tetap full AC, ingat. Karena pendeta ini doyan AC. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. So, kalau kesumuan juga saya yang kelepek-kelepekkan begitu. Tapi bukan begitu maksudnya. Supaya kita di dunia nyicipi suasana sorga, suasana firdos. Ya, suasana firdos itu full AC. Kalau alam maut gimana? Kayak di oven, jadi tinggal pilih mana. Iya kan? Jadi saudara yang dikasih Tuhan seperti itu. Nah, kembali tepat waktu, ya saudaraku yang dikasih Tuhan, seorang datang membawa persembahan kepada saya. Bapak, ini 10 juta perpuluhan kami. Dan yang 40 juta untuk tambahan proses pembangunan awal gereja kita. Luar biasa ya. Nah, Pak Gembalanya langsung dapat 10 juta. Ya. Nah, wah enak ya. Nah, masih gitu orang itu kan belum lanjut ini. Saudara ini kasih Tuhan.
doa saya didengar oleh Tuhan. Gitu loh. Dah datang 10 juta, 40 jutanya untuk ini tambahan. Dah dicatat ya. Terus semua yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, semua dihitung oleh Tuhan. Ya, ingat itu saudara-saudara. Jadi saya tetap berkeyakinan Yehova Jireh itu akan terus dinyatakan di tengah-tengah umatnya, yaitu saya dan saudara. Baik itu untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, dan saya yakin untuk kepentinganmu sendiri masing-masing. Tuhan itu tidak akan pernah lupa. Kalau hal seperti ini juga Tuhan pakai saudara jadi alat, masih ingat prinsip itu Allah, alat, ya kan? Maka yang jadi alat ini keberkatan. Sedotan itu dipakai nyedot minuman, ya kan? Sebelum yang diminum sampai di mulut penyedot, yang disegarkan sedotannya dulu. Makanya itu saya pegang teguh. Ya, konsep saya, cara saya memang ya barangkali jarang orang berpikir dalam konsep apalagi menyangkut manajemen seperti itu. Tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan. Coba kita baca Alkitab. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Semua katakan, amin. Puji Tuhan. Iya. Inilah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan mengatakan seperti ini. Maka kita lakukan kemarin. Oh, ini untuk hamba-hamba Tuhan. Untuk pendeta-pendeta. Saya ajak saudara. Ya bukan menghargai yang lebay, yang aneh juga tidak. Tapi saudara yang dikasih Yesus tadi saya sampaikan. Betapa modal utama jadi imam, ya. Perjanjian lama imam. Adalah iman. Lu banyak loh. Yang sudah masuk seminari ya, sekolah Alkitab, sekolah pendeta. Ya, baru jalan berapa saat. Tereliminasi. Tidak kuatlah, beginilah, begitulah. Yang sudah lulus pun sampai akhir setelah melewati seksor ya. 4 tahun, 5 tahun itu kira-kira dari berapa ratus gitu ya, bisa seperempatnya ya. Ya sudah puji Tuhan ya. Saudara yang kasih Tuhan. Itu pun nanti kalau tidak mempertaruhkan hidup dengan iman ya nggak bisa. Ya, bisa di tengah jalan dia berhenti, dia belok ya. Terus kemudian membangun konsep ya nggak harus full time orang itu lah. Kalau nggak harus full time memang. Tapi kan sayang-sayang ya, waktu dibuang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun untuk S1. Saudara yang dikasih Tuhan, terus kemudian berpikir lain. Dan saya sih melihatnya orang-orang yang undur dari pelayanan seperti itu, dari pengabdian panggilan Tuhan, ya hidupnya nggak enak ya di belakang hari. Saudara yang dikasih Tuhan, saya nggak mau nunjukin satu persatu, ini kebetulan orangnya sudah di sorga. Rupanya dia kakak angkatan saya, tak tahu 2, 3, atau 4, atau di atas saya, yang akhir pengabdiannya setelah dia kembali kepada Tuhan, dia di dalam gereja Bethel Injil Sepenuh, Pendeta Boas. Saudara yang dikasih Yesus, ini sudah lulus jauh sekian tahun di atas saya. Suatu hari dia meninggalkan pelayanan. Karena endingnya bagus boleh saya cerita ya. Karena saya jadi pendeta tidak disuruh untuk ngerasani keburukan orang. Atau jangan menstimulus orang lain kemudian blunder di dalam pembicaraan yang kosong. Yang tidak ada artinya. Apalagi kalau terus kemudian perkataan-perkataan yang berpikir subjektif. Kadang kita tidak tahu gimana kejadiannya sebenarnya, bagaimana motivasi perjalanan orang itu, kita bisa aja buat barangkali ya stigma-stigma. Nah, seperti itu kita belajar menjauhkan diri dari cara-cara yang demikian. Ya. Nah, ketika hamba Tuhan ini meninggalkan pelayanan, yang terjadi apa saudara-saudara yang kasih Tuhan?
bolehlah saya sebut itu juga bukan pekerjaan yang hina. Beliau menjadi driver atau operator pembawa kendaraan yang tanpa bodi ya dari Jakarta mau ke Jawa Timur ya. Truk-truk itu biasanya dibuatkan baknya itu kan ada di beberapa tempat di Jawa Timur setahu saya. Semacam itu dah. Satu ketika itu terjadi berapa tahun silam ya, tapi saya ingat sekali. Karena di kemudian hari ketika dia sudah kembali dalam pelayanan, dia menulis dalam sejarah hidupnya, rupanya dia mencatat nama saya. Lah gimana itu Pak ceritanya? Lah seperti itu tadi. Pada saat saya melayani ya di kota kita ini, awal tentu sudah tahu kan, tempat ibadah kita ya dari tempat yang sampai sekarang coba sebagai tempat monumental itu ya untuk ruang pembawa bayi di situ. Nah, satu hari setelah dia membawa tugasnya selesai, dia kemudian naik kendaraan umum, nggak tahu nyegatnya itu di perempatan Kebomas kira-kira 1 kilometer nggak sampai dari gereja kita ya. Saudara-saudara ini kasih Tuhan, lantas dia itu menangisi ya, meratapi. Saya pikir begitu pemahamannya. Kok jadi begini keadaanku? Saudara yang dikasihi Yesus, dituntun Tuhanlah orang ini. Kemudian itu pas hari Minggu, dia coba cari tahu di sekitar sana, di mana ada gereja yang saat sore itu ibadah. Singkatnya dibawalah oleh Tuhan ya, melalui petunjuk alat tadi ya. Siapa saja, mungkin itu Pak Becak bisa saja dijadikan alat loh, ingat loh. Makanya jangan meremehkan apa dan siapapun, ingat itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang yang kita anggap tidak ada fungsinya, itu nggak berkait dengan kita. Lantas kita sepelekan, apalagi kita menghinanya, wah itu bahaya, ya bahaya. Jauh dari berkat dan terancam bahaya. Saya minta kita belajar ya sama-sama, bahwa yang di sekitar kita, alam kita, lingkungan kita, itu didesain Tuhan ada dengan kita, pasti ada maksud Tuhan. Jadi kalau andai kata waktu itu si teman hamba Tuhan itu tanya kepada penarik becak, lantas dibawalah sampai di tempat ibadah itu. Ketika saya sedang menyampaikan firman, saya sendiri lupa sudah. Firman yang saya sampaikan pada waktu itu puluhan tahun kok. Ya. Tapi rupanya beliau itu disentuh Tuhan melalui tutur kata sabda Tuhan yang disampaikan lewat mulut saya. Singkatnya, dia bertobat kembali untuk memenuhi tugas panggilannya. Dia menangis dan kemudian pulanglah kembali ke Jakarta. Dia sesegera mungkin mengambil langkah 1000. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan kembali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam perjalanannya dia diangkat oleh Tuhan sedemikian rupa. Satu kali ketika sudah lewat belasan tahun, terkoneksi kembali melalui telepon, dan saya di posisi sedang di Hotel Sleepy, Jakarta ya, di Hotel Peninsula. Saya kontak satu pagi, saya bilang, yuk saya undang, sarapan yuk, makan pagi. Saya ada di sini, wah senang ngobrol, setelah itu diajak saya jalan, ya dipaksa ditraktir makan lagi ya siangnya. Saya nolak-nolak tapi dipaksa, udahlah ini saya bersyukur sekali bla 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 ya. Nah, sampai kemudian dalam organisasinya dia nampaknya juga jadi senior di sana. Ya, jadi senior. Oke lah, saya ambil contoh yang baik saja. Ketika seorang pengabdi Tuhan kemudian dalam perjalanannya ya berbagai macam rintangan, halangan, hambatan. Salah satunya tawaran ekonomi. Yang kalau andai kata saya tidak menyerahkan hidup dari awal, sudah total lah, mau apalah, hidup ya hidup, mati ya mati begitu ya. Ya, tentu saja waktu itu saya berdampingan berdua ya dengan mendiang. Nah saudara, dan yang saya syukuri
mendiang memiliki hati, visi, misi yang sama. Ya, dalam menjalani kehidupan pengabdian itu. Nah, saudara-saudara, faktanya orang yang menyerahkan hidup totalitas kepada Tuhan tidak akan dibiarkan. Nah, itulah salah satunya saya sampaikan kemarin bagi rekan-rekan hamba Tuhan, ya, jemaat semua yang hadir, untuk saya sharingkan kepada kawan hamba Tuhan yang dalam hal ini pergumulan utamanya adalah bagaimana di dalam proses pengabdian itu ketika harus menghadapi tantangan-tantangan. Nah, Tuhan telah membawa dalam perjalanannya sampai hari ini, kita semua melihat, mengalami kuasa Tuhan yang selalu saya katakan ketika orang kebanyakan berpikir, gak mungkin lah, gak mungkin. Tipikal saya selalu belajar untuk mungkin saja itu bagi Tuhan. Mungkin saja itu buat kita kalau kita terus mau ya melangkah dalam pikiran yang jelas. Dalam pikiran yang selalu memandang Tuhan itu tidak pernah salah. Jangan underestimate. Gitu ya Pak Ishak Purwoto ya. Ini kebetulan akunnya kelihatan di situ. Ya, anakku juga Jimmy. Mana tadi Jimmy Surabaya bisa gabung hari ini, puji Tuhan. Ya, jangan sampai kita berpikir Tuhan gak mungkin ini. Ya, saudara-saudara, walau semua juga tidak boleh kita bersikap konyol. Makanya ketika ya saya bersikap memakai metode yang kami jalankan itu, ada segelintir sesama ya, sejawat dalam pelayanan itu berkata, oh Pendeta Henry itu Pak Henry penakut, kurang berani, kurang iman katanya ya. Tapi lucunya yang ngomong kurang beriman nampaknya juga masih jalan di tempat. Ya, jadi ya makanya gak usah pusing gitu loh. Kalau ada orang ngomong dan omongannya itu melemahkan, ya omongannya itu gak jelas, omongannya itu hanya cuma ngenakkan mulut sendiri gitu ya. Kan orang itu kalau ngomong kan ngenakkan mulut sendiri sama kupingnya sendiri. Kadang-kadang gak berpikir panjang itu nanti berdampak atau tidak, mengundang masalah atau tidak, ya toh. Apalagi kalau kita sudah di framing ya toh, dengan pendapat-pendapat yang orang berpendapat ketika melihat suatu langkah, suatu keputusan orang lain itu kan ya beda-beda, subjektif. Makanya kalau kita hidup kemudian terus ngikuti, iya kan, framing pembicaraan orang lain yang ditujukan kepada kita, langkah kita apa sih yang perlu kita ini? Kita lihat pada diri ini di posisi, ini salah atau benar? Di mata Tuhan salah apa benar? Di mata hukum ya, karena negara kita negara hukum, itu salah atau benar. Kalau kita ada di dalam posisi benar, ya saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar. Untuk apa? Untuk terus membangun sikap hidup yang ya sudahlah, tolong Tuhan cerahkan saya, seperti itu. Jadi ketika saya dengar gitu tuh ya rada mangkel ya. Anak rohani bukan orang sembarangan ya, S3 lagi ya. Dijak ngomong sama pendeta dari satu daerah dengan saya. Omongannya ya menceritakan, wah gerakan gereja kayak Mata Tabernakel Gresik itu terlalu ya kurang iman gitu. Intinya itu gitu ya. Coba denger apa enak tuh saudaraku. Padahal menurut saya iman saya itu sudah segede ya biji durian. Loh, iya kan? Ya durian kan harus itu ya. Jadi berpikirnya sebiji durian. Bukan biji sesawi, gitu. Tapi dibilang kurang iman. Iya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi ya sudahlah. Yang mau ngomong sama saya itu juga gini, itu kan di dalam sebuah forum gitu loh. Terus omong-omong, lobby-lobby, ngobrol. Ya, begitu nyebut dari kota yang sama dengan saya, anak didik saya ini di kota lain kan dia bilang, kenal sama Pak Henry gitu. Oh iya tahu gereja Tabernakel ya. Wah tapi geraknya begini-begini gitu ya. Jadi si anak rohani itu mau ngomong, Om jangan marah ya Om ya. Kenapa? Nah, itu pendeta ini kenal. Oh iyalah tahu gitu ya. Oh, ngomongnya gini Om itu. Ya wes lah gitu. Gak marah ya Om.
Enggak, aku tuh nek marah itu terus jadi ijo. Ya, meletar gitu, bajunya robek semua ya. Lah itu, kalau yang di film itu kan hulek ya toh. Lah kalau saya itu kalau marah, ijo jadi hulek-hulek. Iya, bikin rujak cingur, kan gitu. Iya, jadi kadang juga ada segelintir orang itu, jangan lagi jemaat biasa ya, jangan lagi cuma mungkin diaken gitu. Pendeta juga kadang ada yang cara berpikirnya itu, ya tapi sudahlah ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itulah kemarin yang saya sharekan ke mereka, langkah-langkah yang harus dilakukan. Gimana kita berada di sebuah tempat yang baru, daerah yang baru, itu saja yang kita harus lakukan. Pendek kata, keluarga besarku semua, juga rekan sejawat hamba Tuhan dimanapun Anda berada, dan kalau keluarga besarku yang ada di semua bidangnya masing-masing, jangan pernah kecil hati, jangan pernah pesimis, walaupun mungkin telah berapa kali mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan. Namanya manusia itu rentan mengalami kegagalan, tapi yakini kalau jalan hidupmu, kemudian cara menyikapi maksud yang kau tuju, itu adalah ada satu tujuan yang jelas, maka kita yakin Tuhan Yesus yang selalu kita undang untuk berkenan menuntun kita, Dia akan melakukan segala perkara yang melampaui dari apa yang dapat kita pikirkan. Jadi ingat itu, makanya ayo setiap apa yang saudara lakukan, saya mau tegaskan bahwa tidak akan ada yang sia-sia ya. Hari-hari ini saudara dikasih Tuhan, kita harus melakukan hal yang baik gitu ya, yang positif. Saya rada ragu ya, 2 tahun masa pandemi itu kalau orang dengar positif gitu itu udah, apa? Gitu ya. Padahal kan positif itu asli konotasinya kan yang baik gitu kan. Tapi ya kalau kita ngomong waktu masa-masa lalu, kamu positif. Enggak. Jawabannya begitu. Senang dibilang, kamu jelek. Enggak juga. Lah repot kan, jadi kan bingung saudara-saudara. 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Puji Tuhan. Jadi ini intinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, tidak bercacat itu apa? Menjalin satu perdamaian terus dengan Dia. Ya kita itu mesti damai sama Tuhan, damai juga dengan sesama. Sesama itu siapa? Seisi rumah. Sesama itu sak gereja. Iya kan? Nah ini, hari-hari ini setan tuh mau ngobrak-abrik. Salah satu tanda-tanda zaman, nanti menjelang zaman baru itu diantaranya kan peperangan antar bangsa. Loh hari gini loh ya, kita dengar berita itu Rusia itu bisa ya membumi hanguskan ya satu negara yang sudah dibangun sedemikian rupa ya, saudara yang dikasih Tuhan kita lihat. Ya, itu baru yang di situ, di tempat-tempat lain juga banyak. Yang unjuk kebolehan, ya pengujian rudal, itu kan Korea Utara apa. Ya kalau negara kita ini kan memang senang damai gitu, ayam-ayam saja. Tapi ya masalahnya itu kalau yang gede-gede itu perang terus pakai rudal nuklir gitu, ya kita ini bukan cuma lihat ke atas gitu, perang bintang, kecipratan saudara, ya kepeltian. Jangan-jangan yang kekuatan terbang rendah itu tidak sampai di tujuan, iya kan? Roketnya itu kemudian nyantol gitu, diarahkan ke negara mana, transit di tempat kita gitu. Coba. Roket itu yang paling kecil tuh yang sering kali dikirim dari tetangga-tetangganya Israel itu kan gitu ya. Roket itu. Roket itu bukan kroket loh. Nanti kayak salah ngerti. Ya nggak apa-apa Pak kalau yang rasa mayo gitu. Tutup mayo isinya itu. Iya. Jadi saudara-saudara roket itu ya
bisa melulu lantakkan bangunan ya, saudara. Kalau bangunannya lulu lantak gitu ya, penghuninya jadi lantak telo, saudara. Ya, loh kok lantak telo itu apa? Di kota kami itu kalau telo rambat itu potong-potong, kemudian ya digoreng itu anget-anget dimakan, digoreng gitu aja. Ah, itu kalau enggak salah, iya mendiang ibunda saya bilangnya lantak. Dimakannya hujan-hujan gerimis gitu ya. Jangan ngomong gorengan toh Pak, kadang masih sulit ini loh minyak goreng katanya. Iya, iya saudara-saudara. Ya tapi saya ndak repot karena di mobil saya selalu tersedia paling tidak 3,5 liter ya. Minyak apa Pak? Minyaknya mobil. Iya, oli. Iya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang terjadi di mana ya, peperangan tuh kenapa? Karena memang enggak suka hidup damai. Ya, enggak suka hidup damai. Nah, puji Tuhan, setel bangsa kita, negara kita itu senangnya damai. Gitu. Kadang-kadang ya rada dihina-hina gitu sama ya negara tetangga gitu. Ya masih haleluya, puji Tuhan gitu aja, ya kan. Hasil produk keahlian yang kita miliki, oh itu juga disabot ya, diakui ya. Negeri jiran begitu ya, saudara yang dikasih Tuhan. Sama apa aja yang dulu itu ya. Batik juga sempat dipersoalkan. Reok itu loh, wong jelas teko Ponorogo loh aslinya gitu loh. Lah itu dianggap reok itu punyanya salah kebajut loh. Ya nggak enak kan diucap reok Malaysia loh, apa yo enak. Iya kan? Nah, untung tari tortor itu masih tetap jadi kepunyaan saudara kita suku Batak. Walaupun juga kita itu kadang yang di Jawa itu ya rotok-rotok ngeri-ngeri sedap. Kenapa sebab tari tortor itu nanti menyambut pejabat ya. Iya, sanggana dulu ho. Nah, terus itunya bagus. Begitu nanti mulai emek-emek muka, lah kan gitu kan. Pusiaan guyu. Nah, itu kan masalah ya kan. Tapi puji Tuhan tetap aja masih jadi milik Indonesia gitu. Nah, kita itu seringkali ya muka-muka rawon segala macam itu masih tetap jadi punyanya Surabaya ya. Nanti nggak diakui. Mana wong sudah ada nyanyian tuh. Lontong balap Wonokromo. Iya toh? Iya, padahal saya kalau di Wonokromo itu belakang nyari lontong balap itu yo angel, Saudara. Iya. Kalau ada yang Wonokromo yang ada pagar keliling itu ketek, monyet. Masih banyak teman-teman kita yang ada di sana. Ya baik saudara-saudara, damai, jaga perdamaian. Lah ternyata saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang Kristen yang bersikap tidak demikian. Coba damai dengan Tuhan, damai dengan ya yang sifatnya horizontal di sekeliling kita ini. Coba apa yang kita kerjakan, yang kita omong, yang kita statementkan itu bisa menyenangkan atau tidak. Seringkali kita itu gini, kalau dengar orang ya tahu ya, A sama B itu lagi bengkerengan, nggak seneng gitu. Kita yang ketika nimbrung itu ngomongnya apa? Gimana? Sudah ketemu sama si B toh gitu. Loh padahal pasti si A itu kalau dengar itu nggak seneng. Tapi nggak ngerti kadang-kadang ya, udel kita itu loh. Udel kita itu kok jadi seneng ketika kita itu memicu gitu loh. Nah ini makanya yuk kita belajar hari-hari ini. Ketika kita tidak damai sama Tuhan tuh yang modelnya gimana Pak Gembala? Kalau kita menganggap Tuhan itu penuh dengan segala macam keterbatasan. Kalau menurut akal kita, logika kita, ya loh, rasio kita, ini ya sulit nih ya, memang sulit. Wong otak kita itu sauwil segini loh, segini. Mungkin ya segini kira-kira. Lah kalau kita bicara maaf ya, kita pinjam ini, alam pikirannya Tuhan itu tidak terjangkau. Loh kok kita yang tidak ada diadakan Tuhan tuh kita itu bisa ngomong seolah-olah bahwa mana mungkin sih gitu loh. Nah kita belajar sama-sama. Ya kalau kita sudah sampai pada ya standar
Di mana kita belajar meyakini Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara, tinggal kita kontribusi dikit. Kontribusinya apa? Ya nurut sama Tuhan. Ketika Tuhan kadang ngomong, mengajari kita melakukan sesuatu yang kayaknya tidak umum dilakukan oleh orang umum. Lah ini loh masalahnya. Kristen tuh kadang-kadang kalau standarnya pakai cara berpikir umum, tidak bisa ketemu. Saudara tidak akan bisa ketemu Tuhan. Kenapa? Cara berpikir umum. Ya kalau orang cara berpikirnya itu tidak standar Tuhan, tidak standar firman Tuhan. Umpama sederhana aja contoh ini. Ada suami istri gegeran itu kan. Nah terus kemudian dia larinya kepada orang umum, ya, yang berpikir umum, bukan berpikir pikiran Kristus. Ya, apalagi kalau sudah ada unsur barangkali pengecewaan terjadi dalam hidup rumah tangga atau keluarga. Atau mungkin lebih-lebih barangkali sudah masuk kriteria KDRT, sudah kesekian kalinya. Apa kata dunia? Nah, kata dunia pasti tidak sama dengan kata Tuhan. Kata dunia akan berkata, udah bubar. Iya kan? Kalau yang ngomong tadi pihak laki-laki itu suami, kamu masih muda, masih gagah, punya duit. Ngapain kamu diperlakukan demikian? Atau sebaliknya. Iya kan? Kamu masih cantik. Terus ini masih ini kan, karena pemikirannya gini, perkawinan tuh walaupun sudah nggak ada ya api cintanya yang dijadikan alat pengikat itu anak. Kan kami ada anak kecil gitu. Jadi cuma curhat. Ya makanya orang curhat yang sering curhat itu juga nggak bagus gitu loh. Ya. Kemudian kata pemikiran umum apa? Allah nggak penting. Anak kecilmu mbok kongkon melu bae lak bae seneng apa kono melokno tante itu. Ini bahasa ini dipakai oleh sebagian loh ya masyarakat kita, dan ketika saya ngomong demikian itu, ini saudaraku ini kasih Tuhan bukan suatu dongeng nun jauh di sana, bukan. Hal-hal seperti ini terjadi ya di alam sekitar kita di dunia ini, saudara-saudara. Nah coba, kalau kita kembalinya minta pencerahan pikiran Kristus, kamu harus mengenakan pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak akan ada statement nasihat model kayak begitu. Tolong Bu Riyadi, saya ingat ayat di Filipi 2 ayat yang ke-5, 6 kalau tidak salah. Ya, Filipi 2 ayat 5 dan 6. Jadi jangan pakai pikiran umum. Nah, kita kadang-kadang standarnya pakai pikiran umum. Makanya kita Kristennya itu Kristen ya masih kayak duniawi. Gitu loh. Nah, makanya jangan sampai salah, kita itu suudon terhadap Tuhan, underestimate terhadap Tuhan, atau suudon dengan sesama. Ya, sesama. Makanya daripada kita itu suudon, kan saya memberikan pokok-pokok pikiran. Kadang-kadang ada rumah tangga berantakan, bahkan sampai cerai, kemudian barang ya furniturnya semua diobral harga murah-murah gitu. Terus si orang Kristen tuh, puji Tuhan saya dapat berkat, kenapa? Beli barang murah-murah, loh di Mbak Yu gitu kan. Terus kebetulan ya ngobrol-ngobrol, tetangga saya itu cerai, rumah tangganya berantakan. Terus ya sekarang ini perabotnya dijual di semua. Puji Tuhan, kalau Tuhan ngirim berkat itu ya nggak kurang cara. Saya mau tanya, ini berkat Tuhan apa berkat perceraian? Tolong saudara mikir. Loh coba, saya kalau nirukan gitu jadi andus ya. Saya enggak KW loh saudara, original loh ini loh. Ayo Mbak Yu. Ya, coba. Lah jangan nanti salahkan. Ketika saudara tidur ya di barangkali itu tempat tidur bekasnya orang yang berantakan cerai, itu hawanya masih di situ, kira-kira nanti bisa nular loh, hati-hati. Ya, ini mitos apa beneran? Ya renungkan sendiri dah. Loh, daripada kita itu kemudian ya membuat blunder suatu permasalahan yang kadang tidak jelas. Nah, kalau kita sedang berpikir suudonnya sama Tuhan itu ya kan, dia mampu. Terus saya bilang sulit ya
Kenapa? Lah dulu salah satu pengajar saya ngomong, gak mungkin Hendri kamu masuk di tempat asalmu itu. Kan om ini tahu loh, gitu loh saudara. Coba. Lah apa enggak jadi mengkeret saudaraku ini kasih Tuhan. Iya kan? Ya nek mengkeretnya terenggiling itu bisa balik lagi saudara. Terenggiling ya, yang gelundung itu apa itu? Iya Pak Adi. Lah nek mengkeretnya Hendri lah repot. Ya maksudnya cara berpikirnya ini terus gimana? Nggak mungkin gitu. Saudara nggak ketemu saya nggak ketemu saudara, nggak pernah kenal. Belum lagi ditambah sama teman-teman satu ya asrama. Loh kamu kembali ke sana. Ya itu yang selalu saya ngomong. Ada ayat di Alkitab Nabi itu tidak dihargai di kampungnya sendiri gitu. Coba. Loh apa nggak jadi ciut nyali kita? Tapi untung iman saya sebesar biji duren. Di mana ayatnya? Surat Hendri pasal 22. Gak ada itu. Ya, yang ada biji sesawi saja. Kecilin. Sulit nanti megangnya merucut-merucut. Tapi kalau pongge ya, biji duren kan pongge itu bahasa Jermannya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, itu. Saya tetap bertahan, saya melangkah, saya tidak mau underestimate dengan Tuhan. Menjaga perdamaian dengan Tuhan. Nah, ternyata selalu bisa bersama Tuhan. Yang percaya angkat jempol, sudah katakan amin. Iya, puji Tuhan. Pokoknya nggak angkat jempol, saya anggap nggak ada jempolnya gitu aja, iya kan? Atau ngantuk, punya jempol tapi ngantuk gitu. Loh yang ngantuk siapa Pak? Jempolnya maksudnya yang ngantuk, orangnya enggak. Wong orang ibadah kok ngantuk? Ya enggak mungkin, enggak mungkin. Kayak mata bernakel ini enggak ada, yang ibadah ngantuk itu enggak ada. Loh apa Pak yang ada? Kadang-kadang tidur itu ya ada gitu loh. Makanya saya ngomong kan gitu, ngomongnya gimana ya? Ngantuk kalau tidur, loh gitu. Ngantuk kalau tidur. Sing bener kan apa? Tidur kalau ngantuk. Loh kan salah, masa pendeta kok minta jemaat tidur saat kebaktian, iya kan? Jemaatnya pinter ya, ada ayat Pak. Tuhan mengirim berkat kepada hamba yang dikasihani yang sedang tidur. Nah, gitu ya. Tapi saya tidak mengatakan saudara tidur, tapi yang tidak angkat jempol berarti jempolnya yang tidur, gitu loh. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu sanggup. Ya, sekali lagi. Orang yang suudon ya tidak berdamai dengan Tuhan, tidak dapat apa-apa dalam hidup. Makanya kerja keras, semangat, terus belajar, melatih ya, skill kita. Jangan berhenti belajar. Orang di sawah aja belajar, teknologi pertanian itu berkembang terus, yang di peternakan, yang di perikanan itu semua terus saudara yang dikasih Tuhan. Kalau enggak, barangkali kita sudah mengalami krisis pangan. Sejalan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berapa ini katanya? Udah 280 juta kali ya. Itu coba teknologinya sudah, ya perikanan umpamanya, saya kan senang ikan. Saya di dalam rumah ada kolam kecil ikan, di luar ada ikan. Teman-teman ngomong, Pak Pendeta mau saya kasih burung. Gak ngerepoti aja. Kenapa saya lihat teman-teman tetangga itu yang punya burung itu pagi ya. Ya dianya sendiri belum mandi gitu, dia sudah bingung mandikan burung gitu. Alah, kurang kerjaan apa. Ya, lah kalau ikan kan enak, enggak usah dimandikan. Dia mandi sendiri. 24 jam tiap hari enggak pernah masuk angin. Nek enggak percaya sampai datang ke tempat saya. Di dalam ada koi, di depan ada lele. Yang lele itu saya pastikan laki-laki semua. Walaupun ada yang bertelur. Lu kok bisa Pak? Ya lele kok. Lah kalau yang perempuan apa Pak? Enduk-enduk. Gitu loh ya, biar saudara jempolnya biar enggak tidur. Nah gitu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan ya. Jadi yuk baca ayat dulu lagi dah. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 dan 2.
Nih, orang sudon sama Tuhan, nggak dapat apa-apa dalam hidupnya. Justru sengsara. Itu, silakan Bu Riyadi. Oh, tadi saya minta baca ayat ya, belum dibaca ya. Silakan dibaca dulu dah. Yang saya maksudkan tadi, kelewatan saya. Pakai pikiran perasaan Kristus tadi loh. Filipi 2 ayat 5 dan 6 saja. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, dan nanti saya baca lanjutlah. Bahkan sampai dia rela mati di atas salib Golgota. Ya, dia jadi hamba yang paling hina, disalib mati di atas salib. Ya, dan seterusnya. Tapi akhirnya apa? Dia ditinggikan. Makanya orang Kristen yang pakai pikiran Kristus, hidupnya nanti berisi. Ya. Hidupnya itu akan menjadi bermakna, berarti. Tidak peduli tingkatan ya strata kita yang model apa. Dari raja sampai ya rakyat jelata. Tapi kalau pikiran yang dipakai itu dimasuki pikiran Kristus atau pikiran kita tundukkan di bawah firman Kristus, lebih mudah pengertiannya begitu. Hidupnya pasti berarti. Dan kalau hidup berarti, saya yakin ya Tuhan itu selalu kiprah, campur tangan. Dia gak akan pernah biarkan kita, walaupun kadang ada kesulitan, perjalanan tidak mudah, gak usah kecil hati. Nikmati aja di dalam kehidupan ini. Kadang orang itu demi pencapaian yang luar biasa di depan sana, sepanjang jalan hidupnya tidak pernah nikmati sama sekali. Begitu sampai di sana, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Ada yang berhasil, mati. Saudara ini dikasih Tuhan. Jadi sia-sia. Iya kan? Lu coba saudaraku yang dikasih Tuhan. Sambil menyelam minum air. Sampai di tujuan dalam artian yang positif ya. Kembung Pak, enggak. Ya dalam arti itu mendapatkan hal-hal yang positif di dalam perjalanan ini. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, saya menikmati dalam perjalanan kehidupan itu seperti itu. Makanya ya modelnya gini ini. Gitu loh. Ya banyak orang itu selalu ya ngomongnya itu, Bapak ini enggak punya beban ya. Kelihatannya gimana gitu ya. Iyalah ngapain. Semua dipikirin. Sampai terakhir besan saya hari ini juga hadir ya. Bapak Slamet Cokro ya. Persis hari ini beliau ulang tahun. Selamat berulang tahun, Tuhan memberkati. Pak Slamet, sehat, rezekinya mengalir, ya dan dikaruniai panjang umur. Kalau Tuhan merencanakan semuanya ya, tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan, sehingga hidupnya bisa dipakai oleh Tuhan bersama dengan tim yang akan memprakarsai urusan kelistrikan karena beliau ini biangnya ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Nah, satu hari dalam perjumpaan dengan beliau berkata, saya itu sampai heran sekian ya dalam masa pandemi Bapak mengalami proses yang demikian ya 2 tahun ya lebih dalam perjalanan itu di masa pandemi. Kelihatan Bapak enggak ada beban. Dia bilang, iyalah ya gini nih, mau beban apa? Ya, masa semua dipikirin? Uang rumah kebakar aja enggak harus dipikir kok. Gitu loh. Nah, ketika menghadapi hal yang menyedihkan, ya sedih. Itu wajar manusiawi. Apalagi masih berentetan dengan suatu kenangan. Ya kenangan tetap jalan ada, wong itu memori itu di sini. Ya kan? Nah, ini lebih canggih, lebih hebat ini saudaraku ini dikasih Tuhan dibanding komputer buatan manusia. Tapi kan harus realistis. Itu kalau cara saya berpikir tuh begitu. Nah itu. Jadi apa yang kita harus kerjakan, lakukan, ukurannya tidak bertentangan dengan sorga, tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Tidak merugikan orang lain. Loh saudara semua harus punya prinsip seperti itu. Sehingga gara-gara mungkin dagangan dirugikan orang, ketipu gitu.
terus ditangisi bertahun-tahun tidak selesai-selesai, justru hidup ya mengkeret, mengkeret tadi. Loh, ya makan tidak enak, tidur tidak enak gitu. Cara berpikirnya gimana? Tuhan, Kau tahu aku ngadepi gini ya. Umpama atau sudah pernah ngalami. Ya bilang aja, Tuhan, Engkau tahu ini Tuhan. Nah, kita terus mulai berpikir, pakai pikiran Kristus, Yesus ada pasti bisa. Kalau itu rezekiku balik, kalau enggak Tuhan gantikan. Ya dalam kehidupan ini apa cuma urusan duit. Kalau masih dikasih hidup, masih bisa cari. Gitu loh, ngapain? Terus kemudian, iya, umpamanya udah, waduh Pak, saya sempat kemakan Pak, apa? Ya kaitannya dengan, apa namanya, yang bodong-bodong itu loh. Ya, waduh gitu ya, ya kalau saya ngomong rodok gue yang salahmu. Ya gimana Pak? Wah sepertinya itu. Loh yang ngomong gitu tuh kadang-kadang itu sarjana ekonomi saudara. Loh ya apa toh ya? Kami tergiur Pak gitu. Wong kok tergiuran ngono. Orang harus punya pendirian dong. Ya toh, selidiki, telaah, doakan, renungkan, baru dieksekusi. Gitu ya Pak Adi. Manggut gitu Pak Adi. Terima kasih. Dia. Jadi apa-apa juga tidak boleh ngawur gitu ya. Makanya kalau kita ngawur, apalagi kalau cuma sekedar ya cari senengnya dewe, kadang-kadang nggak mikir bagaimana jangka panjang dalam hidup. Ya, nah saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita ada di dalam jalan yang salah gitu, cepat balik. Gitu saja yang penting. Tidak perlu diungkit yang di belakang. Ngapain? Mau diungkit-ungkit ngapain? Nggak bisa apa-apa. Kita nggak ditakdirkan untuk bisa mengubah sejarah perjalanan masa lalu. Tapi hari ini kita syukuri dan kita terus jalani ke depan dengan semangat. Yakin kalau aku pakai pikiran Kristus, semua bisa aku lewati dan jalani dalam kemenangan dan keberhasilan. Gitu dong, iya kan? Nah, ini saya kasih contoh aja singkat ya. Bagaimana kalau orang itu tidak berdamai dengan Tuhan, tidak nyenengkan Tuhan lagi, iya kan? Nolak Tuhan ngomong begini, masa iya gitu. Waduh orang yang gitu apalagi kalau seneng lihat orang nggak seneng kalau lihat orang seneng. Wes iku jan udele bodong tenan. Ya, jangan gitu loh, ngapain? Makanya ya nggak ada hujan, nggak ada panas, saya bilang, ayo kita ngundang pendeta-pendeta, kita jamu. Loh kalau kita mau ngomong secara hitung-hitungan apa keuntungan, nggak ada. Justru kita mau berbagi untung, karena selalu saya memakai prinsip ini bagi yang saya bimbing ya pernikahannya. Jangan pikir aku nikah sama dia pasti aku nanti dapat bahagia. Nggak bahagia kalau gitu. Loh gimana Pak? Aku akan menikahi dia dan aku ingin membahagiakan dia. Nih anak-anakku semua yang dalam bimbingan saya kan selalu gitu. Baru engkau bahagia kalau engkau berpikir engkau mendapatkan itu dan kemudian engkau dibahagiakan. Engkau akan tandus kering dan tidak akan pernah bahagia. Layani, engkau akan menikmati kebahagiaan. Sayangi, kasih, beri, maka engkau akan diberi oleh Tuhan. Gitu, jangan senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Kadang orang itu kan gitu, yang sama mencari yang sama. Saya setuju. Romo Silas ya beliau katakan ibaratnya kita itu membangun jembatan. Kalau belum bisa besi ya bambu ritek ya nggak apa-apa. Nah itu gambaran orang punya visi itu selalu optimis walaupun ada tahapannya. Gitu loh. Jangan kalau lihat orang sudah wut gitu terus kita nggak seneng. Apalagi kalau subjektif, wah harapan kita pupus sudah harapanku gitu. Waduh. Ngenes nangis tok gitu itu nanti jadi apa dagang yang tidak bisa nikmati, jalani hidup juga tidak bahagia, jadi hamba Tuhan juga ya selalu dia cari lihat orang lain, wah kok itu udah berhasil kayak begitu, jadi pedagang, wah kok dia kok begitu. Ya justru kita ketika kita mau dijegal, mau disalib orang, tenang aja. Iya kan, kalau kita pakai pikiran Kristus, Tuhan yang akan menjadi pembelamu. Yang percaya katakan amin. Iya, udah baca aja ayat 2 Raja-Raja 7 ayat 1-2 Bu Riyadi. Ini contoh nih orang yang tidak hormat sama Tuhan ini, nggak berdamai. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 suka jelek akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria.
Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkat-tingkat langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ya, ya. Kalau saya teruskan di ayat 19-20 nanti baca sendiri ya, ujungnya, endingnya gimana. Waktu terjadi orang Israel itu dapat barang jarahan yang dibocorkan, yang ditemukan oleh 4 orang kusta itu, kelimpahan luar biasa karena logistiknya musuh ditinggal, orang keluar masuk, masukkan logistik ini, si orang ini yang punya jabatan ini justru dia keinjek-injek orang, mati diinjek-injek. Makanya jangan ngenyek Tuhan. Ya kan? Jangan ngenyek Tuhan. Oke, lanjut lagi ya. Di pasal yang berbeda, 2 Raja-Raja pasal 2. Pasal 2 itu ya. Ayat 23. Ya, oke, 23 saja. Silakan Bu Riyahati. 2 ayat 23. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Makanya jangan ngolok-ngolok ya, umpamanya kalau ada pendeta botak pun juga jangan diolok loh ya. Itu Nabi Elisa itu. Orang-orang ya, maaf Jim, nggak apa-apa ya Jim ya. Memang Ale botak mau dibilang apa. Tapi ganteng, botaknya keren, bener. Iya bener. Kalau dulu ada bintang film Amerika, kalau nggak salah Telly Savalas ya. Wah ini Ronald Latumahina juga itu, persis akunya cecer lagi. Ini adalah grup para botak. Iya, puji Tuhan. Iya, tapi orang ganteng-ganteng yang diberkati Tuhan ya. Nah, ini adalah olokan. Bukan perdamaian, tetapi justru membangun sebuah permusuhan. Hati-hati. Lantas Elisa kemudian dia noleh ke belakang, marah dia. Ya, saya tidak boleh marah, khawatir. Kalau marah pakai ngutuk. Begitu dia ngutuk, berapa puluh anak itu, tiba-tiba ada 2 ekor beruang yang mencabik-cabik mereka semua. Saya harus belajar untuk terus memberkati ya. Kadang-kadang ya namanya perjalanan hidup itu, dengar ini, dengar itu gitu. Orang bersikap ini, sikap itu. Udah melakukan hal yang semaksimal mungkin, melayani. Ya demi terbangunnya rencana Allah menjadi nyata, diomong kurang iman. Lu coba bayangkan. Tapi saya enggak mengutuki. Betul saudara. Ngomong diludahi di depan saya tentu bukan hamba Tuhan ya. Bukan, ini konteksnya beda. Apa yang saya lakukan? Ya mengutuk? Enggak. Tak berkati. Saya datang ke tempat-tempat. Benar saudara yang dikasih Tuhan. Firman Allah berkata, penghakiman itu bukan hakmu. Itu hak Tuhan. Makanya berkati aja ya. Kalau saya terus dikit marah ngutuk masalah nanti ya kan. Jangan terjadi. Enggak boleh ya. Nah, tapi contohnya ini orang teriakan botak, Nabi botak gitu. Dia dicabik-cabik sama beruang. Nanti baca itu ayat 24 25-nya. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, berusahalah berdamai dengan Allah, dengan Tuhan kita, dan juga dengan sesama. Ya, dengan orang yang nampaknya hina pun. Saudara tahu, saya ini dari orang yang pangkat ya bisa menyesuaikan diri ya. Ya kadang-kadang ada yang hormat sama saya itu ya ada. Ya, tapi saya juga dikenal. Pemulung pun tuh kalau ketemu saya sambil ngeledek itu, monggo gitu. Ya sudah jawab, ya. Begitu itu panggilan. Kadang-kadang kalau ya beli sesuatu gitu, dipanggilnya Abah. Karena tempat saya itu kalau sudah model kayak saya ini, pantasnya Abah. Gitu. Saudara yang dikasih Tuhan ya. Abah dan biasa nyonyai dipanggil Umi. Kan gitu, ya kan? Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, ya enggak apa-apa nyaut. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ayat penutup ya. Ayat penutup. Mazmur pasal 37 ayat 37. Camkan baik-baik ini. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan.
Orang yang suka damai akan ada apa? Tolong ucapkan. Masa depan. Haleluya, luar biasa. Ini masa depan itu menyangkut kehidupan kita di sini. Hidup berarti nikmati rezeki. Kalau mati pun ya dihargai sama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan bersyukur. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan PA malam hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, jika kami mendasari kekristenan kami dengan prinsip-prinsip yang alkitabiah, yang berdasarkan pikiran dan perasaan Kristus, dan kami tidak mengumbar untuk sedikit-dikit bawa perasaan, dikit-dikit bawa perasaan baper begitu. Kami ikuti pikiran Kristus, kami yakin hidup kami akan menikmati segala yang baik dari Tuhan. Ada masa depan bagi orang yang suka damai. Damai dengan Tuhan dan damai dengan sesama. Kiranya Tuhan sendiri mendengar dan menjawab doa anak-anakmu semua. Baik para kawan sejawat dalam ladang pelayanan Tuhan, ataupun juga para pekerja-pekerja Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dalam berbagai divisi yang ada dalam gereja lokal. Istimewa yang ada dalam gereja Kemah Tabernakel Gresik Surabaya, ataupun yang sedang melaksanakan tugasnya di tempat-tempat yang terpisah jauh. Tetapi itu pun dapat disatukan di dalam anugerah kasih hadirat Allah yang membuat kami dapat menikmati sebuah persekutuan yang indah dan manis luar biasa ini. Terima kasih Tuhan, yang lemah pasti Engkau kuatkan, yang sakit berkenan Tuhan menyembuhkan. Sakit jasmaninya, jiwanya, rohnya, sakit ekonominya, Tuhan sang penyembuh kami, Yehova Rabbah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya kami syafaatkan negara bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Dan semua melimpah di dalam segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapan-Mu ada atas kami semua para pelayan-Mu. Dan kemenangan kuasa Tuhan melingkupi setiap kami. Setiap rumah tangga dinaungi Tuhan, perkawinan dijagai Tuhan. Anak keturunan kami semua ada di dalam jaminan Tuhan. Bahkan sampai masa tua kami, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Setiap persembahan yang sudah diperuntukkan dalam pekerjaan-Mu untuk kemarin bagi menyambut hamba-hamba Tuhan, ataupun yang sudah menyerahkan persembahan untuk pembangunan dan yang masih akan melakukan hal yang ajaib-ajaib disuruh Tuhan, haleluya. Engkau selalu mengingat dan mencatatnya. Lebih-lebih setiap orang yang sadar akan setiap titipan yang Tuhan pakai setiap kami untuk membawanya ke dalam rumah Allah. Engkau pasti mengarahkan pandang-Mu atas setiap kami, ya Allah, ya Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Rahmat kemurahan-Mu melingkupi kami dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali dan menjemput kami pulang ke surga yang mulia. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin, amin. Tuhan memberkati keluargaku semua. Biarlah anugerah Allah melingkupi kita.